kisah perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surat Toha ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa dan Harun, "Wahai Musa dan Harun, la takhafa. Janganlah kalian takut berdua. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian mendengar dan melihat." Ayat yang kedua adalah di surat Asy-Syu'ara ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa berkata, sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan jalan kepadaku. Dua ayat ini tuh sebetulnya memberi kita sebuah nasihat tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah dalam urusan hidup kita, bahkan sejak awal sampai akhir. Jadi bukan hanya melibatkan Allah di awal aja, atau melibatkan Allah di akhir ketika udah mentok. Tetapi ini gimana cara melibatkan Allah sehingga muncullah ma'iyahnya Allah, kebersamaan Allah dalam urusan kita, dalam hidup kita dari sejak awal sampai akhir. Gimana caranya? Kalau kita belajar dari tadabbur surat Toha ayat 46, ternyata cara melibatkan Allah dalam urusan kita itu sejak awal itu adalah pastikan bahwa yang kita lakukan itu memang sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah. Artinya kita melakukan sesuatu itu di jalan Allah, fi sabilillah. Ketika kita fi sabilillah berada di jalan Allah, baik dalam urusan karir, fi sabilillah dalam urusan hubungan, fi sabilillah dalam urusan keluarga, fi sabilillah dalam urusan belajar, fi sabilillah dalam urusan apapun dalam hidup kita, kalau kita fi sabilillah, niatnya itu karena Allah dan ada hubungannya dengan agama Allah, dengan Islam, dengan dakwah, maka Allah pasti terlibat. Karena Allah selalu terlibat kepada hamba-hambanya yang berjalan di jalannya. Kisah Nabi Musa, waktu itu Nabi Musa diutus oleh Allah, Idhab ila Fir'aun, pergilah kamu kepada Fir'aun, lalu berdakwahlah kepada Fir'aun. Sehingga ketika Nabi Musa mau bertemu dengan Fir'aun, Allah bilang, wahai Musa dan Harun, gak usah khawatir. Aku bersama kalian kok. Aku akan mendengar, aku akan melihat, aku akan menyaksikan, aku akan terlibat dalam urusan kalian sejak awal. Sehingga gimana cara kita untuk men-switch niat kita supaya apa yang kita lakukan itu ada hubungannya dengan Allah. Sederhana sih, kita coba renungkan apa sih hubungannya antara yang kita kerjain itu dengan ibadah. Apa hubungannya antara yang kita kerjain itu dengan dakwah. Misalnya teman-teman dalam urusan karir. Coba kuatin niat bahwa kalau saya sukses, insya Allah saya akan membantu orang lain. Kalau saya sukses, saya akan bersedekah. Kalau saya sukses, saya akan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Kalau saya sukses, saya akan bangun masjid, pesantren, sekolah, dan bla bla bla. Itu artinya kita mengkonektingkan antara proyek dunia kita dengan proyek langit. Nah disitulah berarti kita fisabilillah. Atau misalnya gini, kalau saya dapat proyek ini, insya Allah saya mau mengumrohkan ibu saya, mau mengumrohkan guru saya. Itu berarti kan ada hubungannya dengan agama Allah atau ibadah. Atau misalnya kalau nanti saya misalnya nikah sama dia, saya pengen belajar bareng dia untuk lebih dekat kepada Allah. Saya pengen ke ta'lim bareng. Saya pengen tahajud bareng. Kalau saya udah menikah, nanti saya akan lebih baik dalam menjaga diri dari dosa-dosa dan seterusnya. Ini adalah cara kita nge-switch antara apa yang sedang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara melibatkan Allah di awal. Makanya ketika Nabi Musa pulang kampung nih dari Madian ke Mesir, Nabi Musa itu bukan cuma niat mudik, tapi ada misinya ketika mudik. Apa misi Nabi Musa ketika mudik? Misinya adalah idhab ila Fir'aun innahu tagha. Berangkat untuk bertemu Fir'aun dan mendakwahi Fir'aun supaya bisa membebaskan Bani Israel. Arsil ma'iyya Bani Israel. Bebaskan Bani Israel. Dan mengajak Fir'aun untuk taubat, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah misi Nabi Musa ketika mudik. Jadi bukan cuma pulang kampung. Artinya apa yang kita lakukan itu harus kita coba cari poin apa hubungannya dengan Allah. Poin apa hubungannya dengan
ibadah. Poin apa hubungannya dengan dakwah? Itu harus selalu muncul dalam hidup kita. Jadilah seorang misionaris kebaikan, jadilah seorang agen kebaikan yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan itu Allah terlibat. Apapun Allah terlibat. Kemudian ketika dalam perjalanan bagaimana melibatkan Allah sampai di akhir? Belajar dari surah Asy-Syu'ara tadi, yaitu kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ketika pengikut Musa bilang, ya Musa, kita ini celaka, kita akan ketangkap sama Firaun, kita akan dibunuh sama Firaun, kita udah mentok, di depan kita laut, di belakang kita tentara. Nabi Musa bilang kepada kaumnya supaya mereka tidak berputus asa dari ma'iyah atau kebersamaan Allah. Kata Nabi Musa, kalla, enggak seperti yang kalian anggap bahwa Allah enggak terlibat, kita sendiri, kita ditinggalkan, kita bakal dibunuh, kita bakal disakiti sama tentara Firaun. Kalla, enggak kayak gitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kok bisa Nabi Musa bilang kayak gini? Sesungguhnya bersamaku ada Robku yang akan memberikan jalan. Karena Nabi Musa percaya dengan janji Allah yang tadi di surat Thaha. La takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian wahai Musa dan Harun. Sehingga ketika mentok Nabi Musa percaya dengan janji Allah bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Gak pernah ingkar janji. Sehingga ketika Nabi Musa berbaik sangka kepada Allah, tetap berharap pada Allah, sementok apapun kondisi beliau, sesulit apapun kondisi beliau, maka kemudian Allah menunjukkan keajaiban, wahai Musa, pukullah tongkatmu di batu. Ketika dipukul akhirnya batu karang itu membuat laut terbelah dan Allah yahdin, memberi jalan kepada Nabi Musa dan pengikutnya, atau memberi arah kepada Nabi Musa dan pengikutnya untuk mereka menyeberang. Nah, ini adalah cara melibatkan Allah yang kedua. Jadi yang pertama adalah tetap di jalan Allah, yang kedua tetap berharap dan berprasangka baik kepada Allah walaupun udah mentok, seperti materi kita sebelumnya. Karena Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang tetap di jalan kami, berusaha untuk tetap istiqomah, pasti kami akan memberikan jalan-jalan kami. Arti jalan-jalan di sini itu banyak solusi, bukan cuma satu solusi. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah SWT, belajar dari kisah surat Asy-Syu'ara dan surat Thaha, kisah Nabi Musa ini, sederhana sih cara melibatkan Allah dalam urusan hidup kita. Di sini cara ngelibatinnya. Dengan apa? Dengan ikhlas dan sikoh. Dengan ikhlas di awal dan tetap sikoh sampai akhir. Sikoh di sini artinya tetap yakin dan percaya kepada Allah sampai akhir. Nggak pernah berputus asa, nggak pernah berburuk sangka, nggak pernah mengeluh sampai akhirnya meragukan kebesaran Allah. Enggak. Dia tetap bahwa Allah ada bersama saya karena saya masih di jalan Allah. Sehingga yang harus kita pastikan itu dalam hidup kita itu adalah apakah kita masih on the track? Apakah kita udah ke distract selama ini? Ke distract hatinya, ke distract langkahnya. Yang harus kita pastikan bahwa kita masih di sini, kita masih di jalan Allah. Sehingga apapun masalah yang kita hadapin, kalau masih di jalan Allah, ya udah santai aja, ada Allah kok yang membersamai kita dan Allah Maha Kuasa untuk membuka jalan-jalan keluar untuk kita.